Sekarang telah diperingatkan oleh World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa sudah 27 negara hari ini yang terinfeksi virus corona. Dan itu akan terus berkembang, Pak, terus berkembang. Setelah Cina, Amerika sekarang ada di urutan kedua yang paling banyak terkena virus corona. Perancis juga sudah mulai. Singapura, kalau ada bapak keluarga di Singapura, coba kontak mereka, Pak. Tanyakan mereka bagaimana Singapura. Singapura kan seketik lah sikonyo ko. Dakeknya, Pak. Lalangang mall-mallnya. Sudah sepi stasiun-stasiunnya. Terminal-terminalnya, airportnya, kotanya sudah sepi, Pak. Bagaikan kota mati. Kenapa? Sudah ada yang bergelimpangan mati di tengah kota. Dan ternyata virus itu masuk. Di Batam, saya baru datang tamu dari Batam, dan berkata sudah beberapa orang Ustadz yang mati meregang dalam keadaan positif terkena, tapi tidak diberitakan di TV. Dan ingat, wahai Bapak Ibu, kita ini sudah begitu banyak dimasuki oleh warga dari sana. Apakah Bapak Ibu merasa aman? Apakah Bapak Ibu merasa tenang sementara penularannya melalui udara? Di sini saya merasa punya kewajiban menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara agar kita bisa dilindungi oleh Allah. Jadi katanya yang imunnya kuat tidak akan terkena virus corona. Lalu mereka sibuk untuk menguatkan imun fisik. Sekarang saya akan sampaikan, inilah imun dari langit, imun lahir batin, yang kalau kita mendatangkan imun ini, kita dijamin oleh Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada virus sekuat apapun yang bisa mengenai kita. Ini nanti saya sampaikan. Tapi yang pasti, wahai Bapak Ibu, lihat, hanya dengan virus negara sekuat Cina sekarang Allah tumbangkan, Pak. Cina ini untuk 100 tahun ke depan susah untuk mengembalikan kondisinya. Susah sekali. Apapun di bidang segi apapun, Cina sekarang lumpuh sekarang. Baik perbankan mereka, baik industri mereka, penerbangan mereka, apa saja sedang lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Yang begitu kuat hanya dengan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Allah itu kalau sudah menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan kun fayakun. Terjadilah, maka pasti terjadi, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tentang makanan tadi, sekarang baru kita sadar kenapa orang-orang Cina sekarang ini terjangkiti oleh virus-virus yang aneh-aneh. Alun selesai virus corona le Pak, virus flu burung latibo lo lihat di Cina. Virus flu babi muncul pula di Cina. Langkok, Pak. Rabies. Berbagai macam penyakit sekarang bermunculan. Tadi sepanjang jalan sahabat-sahabat kami mendengarkan, saya mendapatkan penjelasan dari kitab Al-Usus wal Muntalaqat yang ditulis oleh seorang ulama kondang di negeri Yaman, keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Syekh Abu Bakar Al-Masyhur. Di halaman 230 beliau menyebutkan di antara tanda-tanda kecil akhir zaman menjelang tak munculnya tanda besar kiamat adalah mewabahnya penyakit-penyakit menular yang belum pernah ada sebelumnya. Disebutkan situ, akan datang nanti penyakit flu burung, akan datang nanti penyakit flu babi, akan datang nanti penyakit panas yang menyebabkan kematian. Huma al-Corona, insyaallah. Itu buku Pak jilid ketiga, dicetakkan tahun 2015. Berarti kan jauh sebelum ini, tapi telah disebutkan di situ. Masya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dengan ini apa yang digambarkan Rasulullah SAW terjadi di zaman kita. Ini penyakit al-musta'siyah, virus al-musta'siyah yang sangat membandel, tidak ditemukan obatnya. Dan memang benar, sampai sekarang belum ditemukan lagi obatnya, Pak. Virus corona ini belum ditemukan obatnya. Satu-satunya obat adalah ketemu dengan malaikat maut. Selesai. Bapak, Ibu yang kami muliakan, yang mereka makan adalah semua yang diharamkan dalam Islam. Biawak mereka makan, kadal mereka makan. Kalau anjing juga bila lah muak tahu, ya, koncek mereka makan, Pak.
Dan konce itu mereka makan idui-idui. Idui-idui mereka makan konce itu. Ambo heran ambo. Kok ada manusia yang seberani itu memakan benda-benda menjijikkan? Uleknya makan, Bu. Bawa makan kacang goreng, ambo itu makan ulek itu. Manci, bahasa Indonesianya mencit. Manci dan ketek-ketek itu yang warna abu-abu, cek yang warna merah, cek, ya. Itu dimasukkan dalam baskom, dalam stopless, diambilnya itu sumpitnya. Aku dicelupkannya dalam kan idui-idui itu, dicelupkannya kepada saus, dicelupkannya ke dalam kecap, lalu dia makan. Bangga dia, Pak. Mata melotot, ini ngasih ngeliat kepada kita apa ini makannya. Ulek bulu. Ulek bulu pun dimakannya, Pak. Ya Allah ya Rabb. Ulek bulu nasa kadang-kadang ampu kaki gua. Baraka gali nyok mencaliaknya maliuk-liuk di dalam badannya dikapi oleh anu gua. Ulek bulu kau mari tuju caranya dagingnya kecap seketek, dagingnya cukup. Dalam keadaan mengelik-gelik ulek bulu tadi masuk ke muncungnya. Makan kelelawar. Kelelawarnya makan, Pak. Prinsip mereka, selagi itu adalah makhluk hidup, maka dia bergizi tinggi untuk kita. Dimakannya sadonya, Pak. Dan yang membuat ambo sabana-bana ndak bisa ambo melupakannya dah. Dan benar-benar sangat sakit dah doa mencaliaknya. Sup yang paling terkenal di Cina adalah sup bayi. Sup bayi manusia. Di mana? Di Cindong. Ndak di bawah suang kan? Di Cina itu, Pak, yang baru-baru melahirkan, tak mau berurusan dengan pemerintah, bayi-bayi yang baru dilahirkan itu dijual. Sudah ada penampungnya. Dan dalam keadaan hidup-hidup, air dari dalam kuali yang sudah kasih bumbu sup, dalam keadaan hidup-hidup, si bayi menangis-nangis, iya, masuk ke dalam air yang menggalagak tadi. Bayi, Bu, yang baru lahir, baru orok, lalu dihidangkan. Yang makannya siapa? Yang makannya wanita-wanita belia. Yang makannya adalah laki-laki dan anak muda. Yang makannya mak-mak dan ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Allah, di mana perasaan mereka, Pak? Bahkan ada bayi yang diletakkan di atas nampan, kemudian dikasih bumbu, diserakkan minyak, lalu disulik. Dalam keadaan bayi itu menangis itu, makan nyoba sesama, makan anak bayi. Itu yang mereka buat. Sedangkan dalam Islam, seekor kucing saja, kata Rasulullah, ditangkok, dimasukkan ke dalam kandang. Kucing ini tidak bisa keluar. Dia tidak bisa mencari makan sendiri, dia tidak bisa mencari minum sendiri. Akhirnya kucing itu mati. Allah masukkan laki-laki tersebut ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Binatang saja dibegitukan, Pak, masya Allah. Apalagi ini manusia, bayi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, wajar toh kalau sekarang Allah memberikan balasan kepada mereka. Apalagi penyiksaan yang mereka lakukan kepada umat Islam Uighur di Xinjiang, Cina sana, Pak. Tapi saya berharap dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dengan kejadian ini Cina membuka mata dan membuka hati. Mudah-mudahan hidayah Allah turun pada mereka, lalu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Karena sekarang mereka heran, dan mereka mulai merapat kepada Islam dan umat Islam. Mereka heran, kenapa umat Islam kebal, kenapa orang-orang Islam tidak kena. Lalu mereka mencoba melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang Islam. Semoga ini awal yang mengantarkan mereka untuk masuk Islam. Sebagaimana halnya Rusia, ini sama-sama negeri ateis, Pak. Rusia juga adalah negeri terkuat di dunia, ateis. Tapi hari ini jangan tanya perkembangan Islam di Rusia, menakjubkan sekali. Diyakini tahun 2040 Rusia akan menjadi negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Allahu Akbar. Masjid-masjid besar di Suria, megah-megah di Suria pula. Di mana? Rusia. Dan hari ini, Pak, di Eropa, di Perancis, orang masuk Islam ribuan setiap minggu. Apalagi di London, Pak. 2020 kemarin, tahun 2019 kemarin, 400 lebih gereja telah berubah menjadi masjid di Inggris. Orang membludak masuk Islam di mana-mana sekarang di Inggris.
Di Amerika orang masuk Islam. Ini orang sekarang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas, orang yang kelasnya menengah ke atas. Mereka melihat Islamlah the real religion in the world. Agama yang paling benar di bumi ini hanyalah Islam. Makanya tidak heran pada bulan Februari tahun 2012 di New York, dan itu diumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, diumumkan oleh mereka bahwa yang akan menguasai dan memimpin dunia nanti di atas tahun 2020 adalah Islam kembali yang akan memimpin dunia. Allahu Akbar. Bagaimanapun Allah sedang menunjukkan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka buat rencana-rencana, buat program-program. Allah pun sudah mempersiapkan rencana dan program. Wallahu khairul makirin. Hanya rencana Allah lah yang pasti akan unggul.